Guys, On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah fikih ibadah. Pertemuan yang kedua ini dilaksanakan secara daring karena menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada masa sekarang ini. Pertemuan yang kedua ini akan membahas tentang masalah fikih dan problematikanya. Dalam membahas tentang fikih dan problematikanya, itu tidak bisa dilepas dengan pembicaraan tentang masalah ijtihad. Karena yang paling pokok daripada terjadinya problem dalam masalah pengembangan fikih adalah terletak pada kemampuan ijtihad yang bisa dilakukan oleh para mujtahid. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, karena memang waktunya sangat terbatas sekali karena harus menyesuaikan dengan situasi ini, maka saya sampaikan yang pertama adalah tentang pengertian ijtihad. Menurut Al-Amidi, bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk mencari hukum syara' yang bersifat dzanni. Jadi ijtihad pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ijtihad itu dari kata-kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Kemudian jahada diikutkan wazan ifta'ala menjadi ijtihada, yang artinya lebih bersungguh-sungguh. Seperti umpamanya kasaba adalah bekerja, tapi kalau ditambah hurufnya menjadi iktasaba menjadi fi'il sulasi mazid bi harfin diikutkan wazan ifta'ala, artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun. Oleh karena itu, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan intelektual, bukan fisik, tetapi mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk mencari hukum syara'. Maksudnya mencari hukum syara' adalah mencari hukum, bagaimana hukum yang amalan yang dilakukan oleh orang mukallaf, sebagaimana pertemuan yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang bersifat dzanni, artinya kalau memang ijtihad itu bersumber dari teks-teks Quran maupun hadis, maka yang menjadi peluang bagi mujtahid adalah mencari pemaknaan, artinya mencari tentang kepastian hukum yang belum ditentukan secara pasti oleh nas. Disitulah yang disebut dengan
mencurahkan segala kemampuan intelektual terhadap nas-nas yang bersifat dhoni. Nas yang bersifat dhoni itu artinya adalah nas-nas yang mempunyai pemanaan ganda. Maka di situ Allah atau syari memberikan peluang kepada para mujtahid untuk ikut serta dalam memberikan atau menentukan hukum yang bagaimana hukum yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh orang mukallaf. Kemudian ijtihad itu sendiri kalau dilihat dari segi lintasan sejarah ini saja. Jadi untuk sampai kepada mengetahui tentang fikih dan problematikanya itu bisa dilihat dari ijtihad dalam lintasan sejarah. Yang pertama, ijtihad pada periode Nabi Muhammad. Periode Nabi Muhammad itu dimulai kurang lebih tahun 13 sebelum hijrah, kemudian sampai tahun 10 atau 11 hijrah. Jadi Rasulullah itu mendapatkan tugas sebagai Rasul itu dan menyampaikan dakwahnya atau risalah selama 23 tahun. 13 tahun selama di Makkah dan 10 tahun selama di Madinah. Kemudian ijtihad yang dilakukan ketika Rasulullah masih hidup atau ijtihad yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Rasulullah sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu apa yang disampaikan kepada umat itu semuanya dipandu oleh wahyu. Kemudian kalau muncul permasalahan, kemudian belum ada wahyu yang turun, maka untuk memberikan solusi jawaban terhadap masalah yang muncul itu adalah dengan Rasulullah berijtihad. Nah, ijtihad Rasulullah itu juga termasuk wahyu, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Di antaranya adalah bahwa ijtihad itu dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang seandainya wahyu itu turun, maka mesti apa yang disampaikan Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu. Kemudian ijtihad pada masa Rasulullah juga dilakukan oleh para sahabat. Di para sahabat itu pada masa Rasulullah itu sudah melakukan ijtihad. Jadi kalau pengertian ijtihad, di pengertian ijtihad menurut Al-Amidi adalah mencurahkan segala kemampuan
kemampuan intelektual untuk mencari hukum. Syarat yang bersifat dzonni. Ini salah satu definisi saja, sebab ada para ilmuwan lain yang memberikan definisi ijtihad berbeda dari ini, tetapi pada intinya adalah semuanya adalah kemampuan intelektual atau dilakukan badlul wus'i. Kemudian ijtihad kalau dilihat dari lintasan sejarah, jadi ijtihad dari lintasan sejarah ini yang pertama adalah ijtihad pada periode Nabi Muhammad jadi sekitar kurang lebih tahun 13 sebelum hijrah sampai 14 kurang lebihnya hijrah. Jadi ini ijtihad dilakukan oleh Nabi sendiri, kemudian juga oleh para sahabat. Jadi seperti yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, contoh Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Jadi Rasulullah itu ketika mengutus para sahabat ke sebuah delegasi itu mesti memberikan bekal. Rasulullah bertanya, kamu akan menghadapi ahlul kitab, maka yang pertama saudara sampaikan kepada mereka adalah untuk bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian setelah mereka bersyahadat, ajaklah mereka menunaikan sholat. Kemudian setelah menunaikan sholat, beritahukanlah bahwa pada harta bendanya itu ada hak yang harus diberikan kepada orang miskin dari pelanggan mereka dan diberikan kepada kalangan mereka sendiri. Nah, jika kemudian bagaimana kalau ketika dihadapkan pada masalah ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Kalau kamu tidak bisa dapatkan di kitab Allah, Mu'adz bin Jabal menjawab akan saya putuskan dengan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kalau tidak kau dapat dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz bin Jabal menjawab, maka saya beristihad dengan menggunakan pendapat saya dan saya tidak gegabah. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adz bin Jabal seraya berkata, ya, Maha Suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Rasul Allah, utusan Allah yaitu Rasulullah. Jadi situ contoh sedikit tentang terjadinya ijtihad pada masa sahabat, bahwa tadi Mu'adz bin Jabal ketika tidak didapatkan dasar dalam memutuskan hukum dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka dia akan berijtihad. Kemudian pernah juga ketika Rasulullah habis selesai dari perang Khandaq,
kemudian Rasulullah pulang di Madinah, diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa ada di antara suku Yahudi, kaum Yahudi Bani Quraidah yang tidak mentaati atau kepada kesepakatan orang Islam dengan orang Yahudi. Maka segeralah Rasulullah mengutus kepada sahabat untuk memerangi atau menyelesaikan permasalahan dengan Bani Quraidah. Rasulullah pesannya, ya, yang artinya janganlah kamu sholat asar kecuali setelah kamu sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, dari sabda Rasul itu kemudian para sahabat menafsiri dengan dua penafsiran, dua kelompok yang menafsiri penafsiran hadis yang tersebut dengan penafsiran yang berbeda. Yang pertama, bahwa yang berpendapat yang pertama bahwa sholat harus dilaksanakan di perkampungan Bani Quraidah karena pesan teks isi pesannya demikian. Tetapi kelompok yang lain memahami bahwa pesan Rasulullah itu agar kita mempercepat perjalanan kita sampai di perkampungan Bani Quraidah, walaupun sholat asar itu dilaksanakan bukan di perkampungan Bani Quraidah tapi dilaksanakan di perjalanan. Nah, ini kan pemikiran dari para sahabat yang berbeda. Berarti pada saat itu para sahabat sudah melaksanakan pencurahan kemampuan ijtihadnya. Kemudian periode yang kedua yaitu ijtihad yang dilakukan pada periode sahabat sendiri. Ini periode Nabi. Dunia dua dilaksanakan itu ijtihad pada periode sahabat. Ini berlangsung kurang lebih tahun 11 Hijrah sampai tahun 101 Hijrah. Nah, apa motifnya para sahabat atau sahabat berijtihad? Yaitu setelah Rasulullah wafat, kemudian kaum muslimin dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat meluasnya kekuasaan Islam dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen. Nah, kemudian ketika mereka akan menyelesaikan permasalahan yang muncul itu untuk masyarakat yang sangat heterogen, kemudian tidak dijumpai dasar penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, karena pada saat itu hadis dan Al-Quran dan hadis sudah selesai. Jadi setelah wafatnya Rasulullah itu, maka selesailah pula penyampaian hadis maupun turunnya Al-Quran. Nah, pada masa periode sahabat ini mereka bertumbuh-sumbuh berijtihad menggunakan nalar mereka untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada masanya, sehingga terjadilah ijtihad yang dilakukan oleh mereka, dan ijtihad mereka itu adalah menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah mereka.
Jadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu memang ketika mengutus para sahabat untuk delegasi ke suatu daerah atau peperangan, itu memang diharapkan untuk kembali ke pusat Islam lagi, yaitu Hijaz atau Madinah dan sekitarnya. Tapi setelah Sayyidina Utsman dengan perluasan wilayah Islam yang begitu luas, para sahabat akhirnya banyak yang pindah dari pusat Islam ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Akhirnya mereka yang banyak yang pindah dari wilayah-wilayah kekuasaan dari pusat Islam ke wilayah-wilayah kekuasaan itu. Otomatis kepergian mereka di sana adalah untuk berdakwah, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan hadis dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang permasalahan yang muncul kemudian mereka belum punya panduan yang sama, sehingga kadang-kadang mereka dalam satu masalah itu mereka menyelesaikan masalah dengan pandangan mereka sendiri-sendiri, sehingga muncullah kadang-kadang satu masalah itu diselesaikan dengan bermacam-macam penyelesaian. Nah, sehingga di sanalah muncullah beberapa para fuqaha di wilayah-wilayah tersebut. Namanya ada yang di Madinah sendiri itu ada Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ini adalah para fuqaha yang ada di Madinah. Kemudian di wilayah lain pun demikian. Kemudian yang ketiga itu adalah ijtihad pada periode tabi'in dan tabi'in dan tabi'in. Ini terjadi ketika sekitar tahun abad kedua, bukan tahun ya, abad kedua Hijrah sampai abad pertengahan abad 4. Nah, pada masa ini itu disebut dengan masa keemasan Islam. Sebab apa? Pada saat inilah bermunculan pada masa ini kan masa-masa Abbasiyah ini. Jadi masa Abbasiyah itu boleh disebut dengan masa keislaman Islam. Di sanalah ya Abbasiyah itu, sehingga para khalifahnya itu bukan berarti pada Umayyah itu tidak ada kegiatan keilmuan, tetapi yang paling tampak itu adalah pada masa Abbasiyah, seperti Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, itu semuanya sampai mempunyai perpustakaan Darul Hikmah yang di dunia pada saat itu belum ada. Kemudian di saat ini atau di periode ini ya, muncullah para imam madhab, para ahli hadis dan sebagainya. Imam Syafi'i itu namanya tahun abad pertama ke abad kedua, yaitu lahir tahun 150 dan meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik itu adalah para
mujtahid ya yang hidup pada masa keemasan Islam ini. Nah, pada masa keislaman Islam ini ya, ini para tabiin itu siapa sih? Tabiin adalah orang yang ketemu sahabat, kemudian mereka dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman pula. Kalau sahabat itu adalah orang-orang yang ketemu dengan Nabi walaupun sebentar, kemudian iman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman pula. Nah, pada masa keemasan ini ya, muncullah ahli-ahli fikih. Namanya ya, di Madinah ada Sa'id ibnu Musayyab, kemudian ada Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, kemudian di Basrah muncul Muslim bin Yasar, kemudian Al-Hasan bin Yasar, dan Muhammad ibnu Sirin, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Mereka inilah diantara para intelektual Muslim yang ahli dalam masalah hukum yang hidup pada masa keislaman, masa keemasan Islam. Nah, pada masa ini juga sudah terpecah-pecah. Artinya kalau dalam masalah teologi sudah ada Jumhur, ada Syiah, ada Khawarij. Kemudian dari masalah kelompok hukum itu ada yang disebutkan namanya Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'yi. Ahlul Hadis maksudnya apa? Ketika para ulama ketika dihadapkan kepada permasalahan hukum, itu penyelesaiannya itu dominan menggunakan ra'yu atau intelektual yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah yang berpusat di Irak sana. Kemudian yang kedua disebut dengan Ahlul Hadis. Karena apa? Ketika dihadapkan permasalahan-permasalahan hukum, mereka menyelesaikannya adalah dengan menggunakan nas-nas Quran maupun hadis. Ini bukan berarti tidak menggunakan ra'yi, tetapi yang lebih dominan adalah menggunakan nas. Demikian pula Ahlul Ra'yi bukan berarti tidak menggunakan nas Quran hadis, tapi yang dominan digunakan adalah dengan menggunakan ra'yu atau tasyu atau enggak. Dan demikian itu dilatar belakangi Ahlul Irak itu adalah Irak itu berdasarkan dengan Iran. Iran itu disebut pada saat itu dengan istilah Persia. Persia itu negara yang sudah maju sebelum Arab maju. Karena apa? Karena mereka itu sudah banyak terpengaruh dengan cara berpikir Romawi, sehingga filsafat dan sebagainya itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Irak. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Furs atau sekarang disebut Iran itu. Dengan Irak itu adalah tetangga daripada Iran, sehingga cara berpikir orang-orang Irak itu bisa berimbas kepada orang-orang yang ada di negara Irak pada saat itu, termasuk para imam mazhab atau yang paling terkenal adalah Imam Abu Hanifah adalah cara menyelesaikan permasalahan hukum terbiasa dengan menggunakan ra'yi. Ya. Di samping itu memang tidak banyak hadis yang meyakinkan yang bisa digunakan mereka untuk menetapkan hukum. Kemudian disebut Ahlul Hadis, dan ini pusatnya di Hijaz. Hijaz itu kan ada disebut Hijaz itu ya Makkah dan Madinah dan Makkah dan sekitarnya. Mereka ketika dihadapkan pada masalah hukum, mereka senang menggunakan hadis. Karena apa? Memang masih banyak ya di antara sahabat yang hidup di sana hadis
banyak dijumpai di sana, sehingga ketika dijumpai permasalahan-permasalahan yang permasalahan hukum dan lain-lainnya, mereka mudah untuk merujuk kepada hadis. Ini muncul pada masa keemasan atau masa tabi'in itu. Nah, apakah tidak ada di tempat lain? Nah, di tempat lain seperti di Sam itu ada para intelektual ya, Muslim, tapi tidak berkembang. Seperti di Mesir ada, tapi di Mesir itu mereka ada yang cenderung mengikuti alur hadis dan ada yang mengikuti cara berpikirnya alur ra'yi, sehingga tidak terkenal sebagai suatu madrasah atau kelompok kelompok madhab tersendiri. Kemudian yang keempat adalah perkembangan fikih pada generasi setelah Imam Madhab. Jadi 4 adalah generasi ijtihad pada setelah para Imam Madhab. Yaitu sekitar pertengahan abad 4 ya, pertengahan sekitar abad ini sampai akhir abad 13 Hijrah. Nah, pada periode ini ijtihad mengalami kemunduran. Karena apa? Ketika ini diwarnai juga oleh kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Karena pada saat itu kerajaan Abbasiyah itu sudah terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga yang asalnya Daulah Abbasiyah itu atau daerah atau dinasti yang sangat besar, sehingga dengan terpecah-pecahnya dinasti Abbasiyah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, itu menjadikan dinasti Abbasiyah itu menjadi lemah. Dan dengan lemahnya dinasti Abbasiyah itu juga menjadi mempengaruhi pada hal-hal yang lain, termasuk gerakan intelektual ya. Bukan berarti sudah tidak ada sama sekali, bukan, tetapi dibandingkan pada masa keemasan itu sudah jauh ya, sehingga pada masa ini atau periode ini ijtihad mengalami kemunduran akibat fikih Islam pun menjadi mundur dan menjadi lemah. Bahkan dapat dikatakan ijtihad pada masa ini sudah menjadi beku, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Pada masa ini ijtihad sudah ditutup ya. Artinya apa? Pada masa ini kaum muslimin atau para intelektual muslim sudah mengandalkan hasil ijtihad para ulama-ulama sebelumnya. Ini yang terjadi pada saat itu atau disebut dengan asrul jumud, masa kebekuan ya. Kemudian yang kelima ini terakhir ini adalah pada masa modern, ijtihad pada masa modern modern, yaitu muncul pada sekitar abad ke-14 Hijrah sampai sekarang. Masa ijtihad pada masa modern itu muncul karena melihat umat Islam pada abad sebelumnya secara umum ini itu mengalami kejumudan
atau mengalami stagnasi. Sehingga sadarlah para intelektual muslim bagaimana supaya umat Islam ini atau para ulama ini menjadi bangkit kembali sebagaimana masa-masa keemasan. Kesadaran ini muncul ketika para intelektual muslim ya mengadakan kontak dengan negara-negara barat atau barat dengan Islam, yaitu pada abad 18 Masehi ya, 18 Masehi ya. Jadi ketika para ilmuwan muslim melihat tentang kemajuan di barat ya, mereka menjadi sadar bahwa apa motif atau sebab terjadinya kemunduran daripada umat Islam itu. Nah, oleh mereka dianalisis oleh mereka karena mereka ya merasa enggan mengakan ijtihad karena dia merasa lemah ya, tidak mampu lagi untuk berijtihad. Dan yang kedua, oleh mereka dianalisis banyaknya para kaum muslimin yang meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis ya. Nah, di antara para modernis pada masa modern ini adalah ditokohi oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Tahtawi, kemudian Sayyid Ahmad Khan, kemudian Sayyid Amir Ali dan sebagainya. Inilah orang-orang yang disebut dengan modernis yang membangkitkan kembali tentang bagaimana umat Islam itu bisa menjadi maju lagi sebagaimana yang ada pada masa-masa keemasan Islam itu. Nah, sehingga mereka mengajak umat Islam hendaklah kembali kepada Quran dan hadis. Ini memang ya di Indonesia itu memang terjadi kontradiksi, mengajak kepada umat Islam untuk ya ini maksudnya kan ijtihad pada masa modern dan mengajak umat Islam kaum intelektual untuk berijtihad. Tapi ada di kelompok ya ortodok atau itu yang enggan bahwa ijtihad itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan untuk masa sekarang ini karena melihat kemampuan intelektual kaum muslimin itu sudah sangat melemah. Kemudian problematika apa yang muncul sebagaimana yang ada pada tema ini. Jadi dan problematikanya. Jadi problematika yang muncul dalam fikih itu diantaranya tadi itu merasa bahwa umat Islam itu sudah tidak lagi untuk berijtihad lagi. Tapi ada dulu saya ingat itu di bukunya, saya lupa bukunya, tapi Zaki Yamani itu adalah intelektual muslim di Saudi Arabia sana yang pernah menjadi menteri perminyakan itu, bahwa beliau itu mengajak umat Islam untuk bangkit kembali dengan cara menggali lagi teori-teori memunculkan hukum syara itu dengan menggunakan teori usul fikih yang telah dirumuskan oleh para ahli usul fikih. Di antaranya adalah menggalakkan tentang masalah maslahah mursalah atau kemaslahatan. Di maslahah yang membawa kebaikan kepada umat, tapi tidak ada nas yang memerintahkan dan melarangnya, tapi solusi itu adalah membawa kemaslahatan kepada umat. Nah, pada masa modern ini ijtihad memang harus
galakkan. Ini memang belajar di perguruan tinggi itu. Jadi entah nanti itu wujudnya bagaimana, tapi semangat untuk mengembangkan intelektual itu sangat kuat di perguruan tinggi ini. Bagaimana kemarin itu sudah saya sampaikan. Jadi belajar di perguruan tinggi itu seperti Islam seperti ini, itu di samping untuk mengamalkan ajaran, itu diharapkan, harapannya para mahasiswa itu bisa mengetahui proses terjadinya hukum, proses, sehingga nantinya itu para mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang lulusan perguruan tinggi Islam yang mempunyai mempunyai wawasan yang luas tentang masalah hukum, karena mengetahui tentang proses terjadinya hukum. Jadi kan kalau orang itu tahu tentang proses terjadinya sesuatu, maka tidak heran dan tidak gumun, kemudian tidak fanatik dan sebagainya. Ini harapan tentunya, sehingga dengan tidak terjadinya fanatik, menyalahkan kepada yang lain karena pengetahuannya yang luas itu, sehingga terjadilah sebuah keharmonisasian di antara umat Islam dan secara umum bangsa Indonesia itu. Ijtihad pada masa modern ini, ijtihad itu ya dilaksanakan ya semestinya. Dengan ijtihad itu ada namanya ijtihad fardhi atau individual. Kemudian ada ijtihad jama'i atau kolektif. Ya, kolektif. Kalau ijtihad fardhi tampaknya itu sulit untuk dilakukan pada masa sekarang ini. Tapi ijtihad jama'i inilah yang perlu digalakan. Artinya apa? Ijtihad dilakukan dengan melibatkan berbagai intelektual atau para ilmuwan yang mempunyai disiplin ilmu yang berbeda. Jadi karena masalah keagamaan ya, satu yang menjadi sebab ya perlunya adanya ijtihad jama'i itu adalah karena masalah keagamaan dimunculkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern semakin pelik dan kompleks. Jadi dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyebabkan ya masalah-masalah keagamaan itu dituntut untuk memberikan warna bagaimana hukum suatu masalah-masalah yang muncul akibat kemajuan teknologi dan keagamaan, teknologi dan pengetahuan itu. Jadi umpamanya saja ya, tentang masalah ekonomi, masalah kependudukan. Dulu ketika fikih itu disusun oleh para penyusunnya pada saat itu ya, itu memang masalah kependudukan tidak sekompleks dengan masalah sekarang ini. Demikian pula masalah ekonomi, masalah transaksi dan sebagainya. Dengan munculnya teknologi yang modern ini, transaksi ya itu tidak dilakukan seperti transaksi yang dilakukan pada masa secara konvensional pada masa-masa dulu ya. Ada transaksi online dan sebagainya. Kalau dulu jual beli itu kan muqabalah dan biadin, ini uang saya terimakan, saya serahkan dan barang saya terima. Dan sekarang itu kan tidak, ya ada yang demikian, tapi sekarang sudah ada yang lebih modern lagi yang semuanya itu dituntut bagaimana hukumnya ya, hukumnya menurut Islam, transaksi dan lain-lainnya yang terjadi pada sekarang ini. Ilmu kedokteran ya, kedokteran dulu belum muncul ada namanya
cloning, ada transplantasi, kemudian ada bayi tabung. Ini memang sudah masalah sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, tapi itu termasuk masalah-masalah yang muncul yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu kedokteran, sehingga bagaimana hukum daripada proses terjadinya namanya transplantasi bayi tabung dan sebagainya menurut hukum Islam, ya, ilmu jiwa dan sebagainya. Nah, disebut ijtihad jama'i sebab ternyata para ahli hukum itu secara apa itu namanya, mayoritas mereka tidak menguasai masalah-masalah begini ini. Masalah kesehatan ya tidak menguasai, masalah kependudukan ya tidak menguasai, apalagi masalah kedokteran. Oleh karena itu, ketika para ahli hukum, ya, para ulama itu akan menyelesaikan, mereka harus mengadakan, ya, dialog dulu dengan para ahlinya, sehingga ketika tahu tentang proses terjadinya pamannya saja bayi tabung, contoh kecil aja itu, kemudian transplantasi dan sebagainya, setelah diketahui tentang prosesnya, ahli hukum baru bisa memutuskan tentang hukumnya. Jadi ahli hukum itu kan memberikan corak hukum terhadap apa yang dilakukan oleh orang mukallaf atau manusia atau orang muslim itu, ya. Jadi ijtihad individual nampaknya tidak mampu lagi memecahkan masalah yang muncul. Oleh karena itu, lembaga ijtihad atau ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i sekarang yang dilakukan oleh para ilmuwan itu memungkinkan untuk bisa digalakan, untuk bisa adakan, ya, dimunculkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul yang dibangkitkan oleh umat Islam pada saat ini. Nah, itulah diantara terjadinya fikih dan problematikanya, ya, sehingga di Indonesia itu sudah muncul, ya, berapa tahun, 3 tahun yang lalu itu ada namanya fikih Nusantara, ya, mungkin sudah pernah dengar itu fikih Nusantara itu maksudnya apa? Problematika hukum yang ada di Indonesia tentang hukum-hukum Islam maksudnya itu dengan mengacu kepada fikih-fikih yang sudah disusun oleh para pendahulu kita, itu untuk diterapkan di Indonesia itu kurang match, ya. Karena apa? Kondisi di sana berbeda dengan kondisi Indonesia. Budaya di Arab, di mana tempat fikih itu disusun, tidak sama dengan budaya di Indonesia, sehingga perlu dirumuskan dari bagaimana supaya ada solusi secara hukum Islam yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum untuk kaum muslim di Indonesia. Maksudnya ya tidak menyimpang daripada tujuan syara yang paling utama itu kan untuk mencari kemaslahatan dan untuk menolak atau menghindarkan kemadaratan bagi manusia. Jadi kita kembali mengapa kita itu di sini membahas tentang problem fikih dan problematika dari segi lintas sejarah, dari lintas sejarahnya, ya. Karena fikih itu kan hasil ijtihad, ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa fikih itu sama Al-Quran, itu salah besar itu. Jadi fikih itu adalah hasil ijtihad manusia dan mengalami perkembangan mulai dari menjadi yang sangat pesat sehingga mengalami kemunduran, kemudian setelah terjadi stagnasi dan kemunduran muncul kembali dan sebagainya. Itu adalah ijtihad. Tapi kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, ya sedemikian itu, ya. Kita boleh mengembangkan, tapi mengembangkan penafsirannya, bukan mengembangkan teks-teksnya. Al-Quran itu tidak boleh. Jadi disinilah tentang fikih dan problematikanya, di mana pada sekarang ini
dituntut kaum intelektual muslim kemampuan dan kemauannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara ijtihad secara jama'i, ijtihad yang melibatkan berbagai komponen atau antar disiplin ilmu untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya itu tidak terjadi pada masa-masa yang lalu. Saudara bisa membaca ini ada pengantar perbandingan mazhab. Kemudian ada buku lagi ini yang belum saya baca, yang belum saya sampaikan, tapi ada Al-Madkhal li Tasri'il Islami kalangan Dr. Muhammad Farouk An-Nabhan. Kemudian ada buku yang bahasa Indonesia itu ya bukunya Hasbi As-Siddiqi. Pokoknya buku apa saja lah silakan baca yang bisa mengantarkan kemampuan saudara ya untuk mendalami dan mengembangkan permasalahan-permasalahan yang dipelajari di dalam masalah atau topik-topik yang akan kita lalui selama satu semester ini. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan, karena saya ulangi lagi situasi dan kondisi sehingga sementara ini perkuliahan ya bagaimana diadakan sesimpel mungkin, tapi ya tidak mengurangi daripada esensi daripada perkuliahan itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.